Program andalan Presiden Prabowo makan bergizi gratis terus menuai sorotan. Masalah seperti menu makanan yang basi hingga menyebabkan anak-anak keracunan di berbagai daerah hingga serapan dan transparansi anggaran pun banyak menuai kritik. Lantas apa solusinya? Kita akan bahas malam hari ini bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Pak Dadan, selamat malam. Terima kasih waktunya. Ya, selamat malam Mbak Yu. Pak Dadan, jadi langsung saja sejak berjalan dari Januari hingga September 2025 ini, boleh disebutkan apa saja evaluasi dan capaian dari program MBG, Pak? Ya, pertama kita sampaikan bahwa sampai hari ini kita sudah bisa membuka 8.488 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bisa melayani hampir lebih dari 28 juta dalam waktu 9 bulan. Saya kira ini capaian yang luar biasa dan kami sudah menyerap anggaran 16,7 triliun dan sudah membuat menu makanan sampai 1 miliar porsi sampai hari ini. Dan kami masih sesalkan karena masih ada target kami yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu 0 kejadian untuk gangguan-gangguan kesehatan kepada penerima manfaat yang disebabkan oleh beberapa hal teknis yang terjadi di lapangan. Dan kami masih terus memperbaiki hal tersebut. Baik Pak Dadan, jadi kita tadi telah menyaksikan banyak sekali berita tentang MBG di daerah-daerah, anak-anak yang keracunan dan kualitas makanannya ini juga masih dipertanyakan. Ini saya mencatat data dari JPPI bahwa saat ini sudah ada lebih dari 5.300 anak yang keracunan akibat MBG. Masalah utamanya di mana Pak Dadan? Ya, pertama masalah itu lebih sering terjadi pada SPPG yang baru terbentuk ya, dan berbasis pengalaman kami melakukan uji coba dan 9 bulan melaksanakan itu, pembiasaan yang harus dilakukan di SPPG butuh waktu. Oleh sebab itu kami meminta kepada SPPG yang baru agar tidak langsung membuat program pelayanan dalam jumlah yang sesuai yang mereka targetkan. Katakanlah kalau satu SPPG melayani 3.500 mencakup 20 sekolah, maka kami sarankan kepada yang baru agar memulai dari 2 sekolah dulu, kemudian bertahap sampai akhirnya bisa melayani seluruh sekolah. Karena pembiasaan untuk siapa yang terlibat dalam program makan bergizi, terutama penjamah makanan, ibu-ibu dan siapapun yang biasa di SPPG yang biasa masakannya 4 orang, 10 orang, itu untuk bisa masak dalam jumlah besar memang butuh pembiasaan. Yang kedua, kemudian dari kejadian yang di Banggai, akhirnya kami bisa memberikan tambahan wanti-wanti kepada seluruh SPPG yang ada. Di Banggai itu sudah 8 bulan berjalan, ya, dan sejauh ini lancar, tidak pernah ada masalah. Dan menu ikan cakalang pun sudah biasa dimakan, tetapi saya dapat laporan kejadian kemarin terjadi karena terjadinya pergantian supplier lama ke supplier baru, sehingga kualitas yang dikirim oleh supplier baru tidak sekualitas yang sudah biasa dikirim oleh supplier lama, sehingga kami sekarang memberikan instruksi kepada seluruh SPPG jika ingin ada pergantian supplier maka juga harus dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika SPPG baru harus mulai kegiatan. Baik, Pak Dadan, kalau Anda mengatakan jadi masalah utamanya ada di SPPG yang baru beroperasi ini, sebenarnya ketika BGN memilih SPPG secara resmi begitu untuk menjadi mitra dari BGN untuk menyalurkan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat, kualifikasinya apa saja Pak? Dan apakah SPPG ini sudah di-training sebelumnya? Ya, tentu saja mereka kan untuk bisa sampai di proses 100% bisa diverifikasi oleh Badan Gizi, dinyatakan layak beroperasi karena sudah memenuhi standar kelayakan yang sudah ditetapkan mulai dari fasilitas sampai pemenuhan komposisi personal yang ada. Dan mereka biasanya 2 bulan sebelum operasi sudah melakukan rekrutmen pegawai, sudah melakukan simulasi-simulasi. Tetapi untuk jumlah yang besar itu memang butuh waktu, sehingga memang SPPG baru meskipun mereka sudah melakukan simulasi, kami sarankan untuk memulai dengan jumlah yang kecil.
Baik Pak Dadan, saya mencatat bahwa saat ini angka penerima manfaat MBG sudah ada di angka 29 juta orang dan masih akan terus digenjot sampai ke targetnya 82 juta penerima manfaat begitu. Tapi dengan kondisi saat ini di lapangan kita menerima banyak sekali masalah seperti tadi keracunan makanan, makanan basi dan juga serapan anggarannya. Pertanyaan saya Pak, kenapa prioritasnya ini harus lebih ke kuantitas penerimanya dulu, harus terus digenjot daripada kualitasnya terlebih dahulu programnya dibenahi baru dimulai lagi Pak? Ya begini, kan keinginan Pak Presiden agar target penerima manfaat dapat menerima manfaat di akhir tahun ini. Mbak Ayu harus paham bahwa target awal Badan Gizi itu untuk 2025 hanya menyelenggarakan 5.000 SPG untuk 17,5 juta penerima manfaat. Tapi Pak Presiden kan mendapat laporan dari masyarakat setiap kali berkunjung ke daerah, banyak anak-anak yang iri, ibu-ibu yang iri, kenapa yang lain sudah makan sementara kami belum. Itulah yang kemudian mendorong Pak Presiden memerintahkan agar kami secepat mungkin bisa memberikan makan pemenuhan intervensi gizi kepada seluruh penerima manfaat. Dan saya kira ini hal yang terus kita lakukan sambil memperbaiki kualitas, sambil kemudian terus memperketat SOP, dan kita juga berlari lebih kencang, sekaligus juga menciptakan mesin penyerap anggaran. Karena satu SPPG berdiri, maka satu bulan itu satu SPPG akan menyerap 1 miliar. Jadi sekarang sudah ada 8.488, maka sebentar lagi kita akan menyerap 8,4 triliun dalam waktu 1 bulan. Dan kita target di bulan September ini bisa mencapai 10.000 SPPG, sehingga bulan Oktober kita sudah bisa menyerap minimal 10 triliun anggaran. Oke, Pak, tapi kenyataannya di lapangan ini banyak pihak-pihak seperti ada KPAI, kemudian dari JPPI ini menuntut untuk MBG dihentikan dulu sementara begitu, nanti baru dilanjutkan lagi ketika memang kualitasnya sudah benar-benar terpenuhi. Karena bagaimanapun juga ini membahayakan keselamatan anak. Kita melihat di media sosial atau di media mainstream ada anak-anak yang harus masuk rumah sakit karena keracunan begitu. Anda sudah mendengar tuntutan ini, Pak? Ya, kami tentu saja mendengar tuntutan itu dan kami penuhi kan tuntutan itu. Untuk SPPG yang memang mengalami kejadian kami stop ya, sambil dievaluasi. Kemudian penuhi seluruh standarnya, setelah mereka bisa kembali memenuhi standar kami, kemudian berjalan kembali. Sambil juga merehabilitasi trauma-trauma yang terjadi di masyarakat. Ini kan sudah terjadi di beberapa SPPG, dan alhamdulillah satu SPPG mengalami kejadian, sejauh ini belum pernah mengalami 2 kali kejadian. Oke, Pak, ini kan anggarannya sangat besar sekali hingga ratusan triliun. Jadi kalau ternyata ketika pelaksanaan teknisnya di lapangan ada SPPG yang benar-benar terbukti bermasalah, tidak memenuhi kualitasnya, apa sanksinya? Pertanggungjawabannya akan seperti apa, Pak? Ya, kan kita lihat ada 2 ya, satu pertanggungjawaban anggaran, kedua pertanggungjawaban operasional. Semuanya akan kita evaluasi, dan waktu evaluasi yang paling penuh nanti kita akan lakukan 2026. Setelah semua SPPG berdiri, maka tahun depan kita akan lakukan sertifikasi akreditasi untuk menjamin seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Untuk tahun ini kita kejar target pertumbuhan SPPG, karena itu juga kita menambah jumlah penerima manfaat, sekaligus juga kita mencetak mesin penyerap anggaran. Oke, jadi solusinya langkah konkret yang akan diambil oleh Badan Gizi Nasional terkait dengan MBG dan pelaksanaannya saat ini dengan semua masalah-masalah yang tadi kita lihat, apa Pak? Ya, tentu saja kita memperketat seluruh SOP. Setiap kejadian terjadi di satu daerah, itu selalu mengimprove SOP kita, ya, sehingga semakin lama semakin baik, dan menjadi pelajaran yang berharga untuk SPPG lain yang baru yang akan berjalan. Oke, terakhir Pak, ini kita bicara masalah anggaran ya Pak. Jadi tadi baru saja ada ancang-ancang dari Menteri Keuangan, katanya anggaran 71 triliun ini tidak terserap dengan baik di tahun ini. Kalau misalkan memang masih ada sisanya, nanti yang tidak terserap akan disebar lagi ke pos-pos lain. Ini bagaimana Anda bisa menjelaskan anggaran yang tidak terserap ini Pak? Ya, saya kan sudah membuat prediksi. Bahkan di tahun 2025 ini kita akan kekurangan 24 triliun. Sehingga kita dengan tambahan membangun infrastruktur di daerah terpencil, kita akan butuh tambahan 50 triliun, sehingga
kita prediksi akan menyerap 121 triliun tahun ini. Ya, sekarang serapan baru 16,7 triliun, tetapi dalam waktu 4 bulan ke depan, serapan kita akan meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penerimaan manfaat yang dicerminkan dari jumlah SPPG yang aktif setiap hari. Setiap hari kami menghasilkan 150 SPPG rata-rata, sehingga 150 itu akan menyerap anggaran yang cukup besar tiap hari. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, di akhir November ini target kami mencapai 10.000 SPPG, sehingga bulan Oktober penyerapannya akan di bulan Oktober sendiri akan bertambah 10 triliun. Di bulan November kita akan targetkan bisa membentuk 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi, sehingga di bulan November 1 bulan itu kita akan minimal menyerap 20 triliun. Demikian. Pak, membicarakan masalah SPPG yang akan terus digenjot, mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui syarat pendirian dari SPPG yang disyaratkan, ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, itu apa saja, Pak? Yang pertama ya, untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional itu harus mendaftar di portal mitra.bgn.go.id, dan untuk daerah aglomerasi maka minimal luas bangunan itu antara 300 sampai 400 meter persegi ya, dan itu harus dikemas dengan standar yang memenuhi higienis dan juga aspek lingkungan. Seperti contohnya banyak catering yang sudah berjalan di Republik ini, itu untuk mengejar standar Badan Gizi mereka benar-benar berusaha keras, karena catering itu rata-rata tidak punya IPA, sementara di Badan Gizi harus memiliki IPA. Nah, setelah mereka kemudian mengajukan titik lokasi di mana mereka akan menyelenggarakan SPPG, maka Badan Gizi akan memverifikasi mereka sehingga layak untuk masuk dalam proses persiapan. Nah, proses persiapan ini akan kita beri waktu antara 30 sampai 45 hari. Untuk yang tanah kosong untuk dibangun, itu mereka dipersilakan untuk membangun. Untuk yang punya bangunan yang sudah ada, contohnya mengkonversi rumah, mengkonversi restoran, mengkonversi kafe, atau mengkonversi catering, itu kita kasih waktu sama 30 sampai 45 hari. Setelah selesai kami akan datangkan petugas khusus yang mensurvei ke lokasi tersebut bahwa semuanya sesuai dengan standar yang kita tetapkan, mulai dari aspek higienis sampai kelengkapan dan lain-lain. Baru kemudian kita akan berikan berita acara verifikasi dan validasi. Setelah keluar berita acara verifikasi dan validasi, kita akan tempatkan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah kami didik ke 3,5 bulan sampai 7 bulan yang berbasis di daerah tersebut untuk memimpin satuan pelayanan pemenuhan gizi dan bermitra dengan person in charge dari mitra tersebut. Nah, kemudian setelah ada 2 orang itu, kami akan buatkan virtual account dari Bank Himbara yang kami buatkan untuk menampung dana yang kemudian akan kami kirim. 5 hari kemudian uang itu 450 juta akan turun dan SPPG akan bisa operasional. Oke, kita akan terus sama-sama memantau bagaimana jalannya program andalan Presiden Prabowo, dan juga kita sama-sama berharap semoga zero incident ini benar-benar bisa terlaksana dalam waktu dekat secepat-cepatnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan terima kasih. Ya. Mbak Ayu, harus dicatat bahwa kami sampai sekarang sudah memasak 1 miliar porsi makan selama 9 bulan. Baik, terima kasih atas informasinya Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana telah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Malam.